Perkenalkan, mungkin kenalan dulu ya. Namaku Dila Liswani, biasa dipanggil Dila. Sedikit background professional experience-nya, aku dari 2017 sampai 2020 itu sebagai Innovation Manager di Telkom. Kemudian dari 2021 sampai sekarang itu mengelola Digital Talent Management di Telkom. Nah, untuk hari ini, seperti yang tadi Mbak Syura juga sudah jelaskan sedikit, aku akan sharing sih, sifatnya sharing terkait kerja di Telkom itu seperti apa sih. Gitu ya. Langsung aja, nah mungkin ini sebenarnya gambaran dulu sih, terkait Telkom itu sendiri. Jadi mungkin belum banyak dari teman-teman yang tahu, tapi Telkom itu adalah salah satu company yang terlist di New York Stock Exchange di US, dengan kita tuh punya 10 global office. Jadi office kita tuh ada di Singapura, Hong Kong, Malaysia, Australia, dan beberapa negara lainnya. Nah, mungkin juga dari teman-teman taunya Telkom itu cuma lini bisnisnya terkait connectivity, itu IndiHome sama Telkomsel. Nah, itu iya, tapi juga sebenarnya kita ada mengcover ada lagi selain itu, yaitu ada terkait network, backbone network, itu untuk infrastructure, kemudian juga tadi untuk mobile networknya Telkomsel, fiber optic access networknya IndiHome, dan juga ada terkait data center. Untuk platform, digital platform itu ada big data dan analytics, dan Internet of Things biasanya. Nah, sedikit info sendiri, kalau Telkom ini kita mayoritas itu yang kerja di Telkom adalah yang berumur under 40. Jadi sekarang memang yang masa produktifnya masih sangat tinggi gitu, di bawah 40. Nah, bicara tentang Telkom, jadi Telkom sekarang ini memang lagi masa untuk transforming. Jadi kita mencoba untuk corporate transform gitu ke digital telco company, shifting. Dan tujuan kita pengen lebih banyak kontribusi untuk mendigitalisasi Indonesia. Nah, dari misinya itu kita punya di sini gambaran sedikit terkait anak perusahaan yang mendukung goal tersebut. Jadi mulai dari Telkomsel, Mitratel, Metranet, di sini ada macam-macam anak perusahaan Telkom yang lini bisnisnya juga beda-beda masing-masing, dan biasanya ada di satu direktorat tersendiri. Oke, nah itu tadi mungkin background terkait Telkomnya, company profile-nya ya sedikit. Nah, terus gimana sih sebenarnya kerja di Telkom itu seperti apa? Nah, berdasarkan dengan yang tadi, yang kita emang lagi shifting dan transform untuk digital, jadi digital telco, kita banyak sekali untuk nurture, kreatif, dan inovatif digital inovator. Jadi kita menurture talent dan juga menurture inovasinya itu sendiri. Jadi kalau di kita itu terkait innovation, ada yang internal sama eksternal dari talentnya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini nanti ada yang kerja di Telkom, mungkin masuknya untuk yang paling atas, yang structure and expertise base. Nanti teman-teman bakal mengideasi produk atau yang udah ada, produk yang udah ada, portofolio, teman-teman kelola, kembangkan di tribe biasanya. Ada masa inkubasi sama akselerasinya. Baru dari sana nanti di-generate tuh value-nya untuk customer-nya ada atau enggak, nilai bisnisnya terkait tersebut. Itu untuk yang atas ya. Untuk yang bawah ini memang agak beda, ini passion base, itu ITDRI, kemudian kalau yang bawah itu eksternal, itu lebih talent scouting-nya Indigo. Seperti itu. Nah, kita itu Telkom nih punya kantor dari Sabang sampai Merauke. Dan tadi juga di depan kan memang banyak banget ya karyawannya Telkom, itu ada belasan ribu. Nah, orang-orang ini adalah yang punya expertise spesialisasi masing-masing, dan juga di tempat-tempat yang macam-macam yang berbeda-beda. Dan dari sana banyak banget cerita, dan sehingga kalau teman-teman nanti kerja di sini, teman-teman tuh bisa banyak dapat sharing dari teman-temannya yang lain di Telkom juga. Jadi bukan melulu terkait expertise-nya gitu ya, kayak ini kan tentang data science. Tapi ada juga terkait misalnya
gimana sih cerita di balik penempatan di kawasan timur gitu. Tahu ada cerita tentang fresh graduate tuh skill pentingnya apa, sampai terkait berinovasi di Telkom itu seperti apa. Itu semua kita wadahi dan dikasih tempat untuk saling sharing teman-teman semua. Nah, kemudian ini terkait work-life integration. Jadi, kita di Telkom itu sangat mengencourage untuk memaintain work-life balance. Bukan cuma untuk kerja aja, tapi juga memiliki apa ya, personal health sama relationship yang baik dari karyawan-karyawannya tersebut. Supaya ya nantinya akan lebih efisien tuh mengimprove dari performance-nya si employee tersebut. Jadi di kita banyak banget klub-klub, kayak klub olahraga tuh cukup lengkap ya, lengkap banget malah. Ada klub lari, sepedahan, ada basket, bulu tangkis, semua banyak, tenis meja juga ada. Sampai bahkan panahan juga kita ada. Terus ada lagi selain itu ada klub fotografi, ada klub ada public speaking untuk bahasa Inggris itu namanya Toastmaster. Jadi pengembangan diri maupun misalnya hobi untuk olahraga bisa terfasilitasi di sini. Selain itu ada juga untuk yang terkait mental atau psychology, itu yang health paradigm ini yang wellness assistance kita juga menyediakan kayak coaching, mentoring itu juga ada. Kemudian kita juga biasanya ada culture festival, di situ biasanya rame-rame lebih ke arah kayak budaya untuk sama-sama kayak desain sprint dan lain-lain itu di situ. Kemudian juga kita ada untuk yang suka volunteer, itu ada juga employee volunteer program. Dan ini mungkin yang flexible work arrangement itu lebih ke arah WFO atau WFH itu atau hybrid itu bisa nanti disesuaikan dengan nature pekerjaannya teman-teman dan requirement dari usernya tersebut. Sehingga diharapkan dari semua lingkaran-lingkaran ini, puzzle-puzzle ini teman-teman bisa sehat secara fisik, mental gitu, olahraga, olah rasa, olah rasio dan olah ruh, dan secara performance juga menjadi lebih efisien. Nah, ini sedikit jabarannya tadi. Jadi di kita ada flexi time, flexi place itu kayak antar jemput sih di beberapa satellite office kita. Terus ini ada tempat kerjanya, open workspace biasanya. Ini biasanya untuk yang di Jakarta. Kemudian, tapi di beberapa daerah lain juga seperti itu sih, mirip-mirip. Kemudian ini juga untuk terkait fasilitas locker, meja, dan yang bawah ini itu yang di Telkom Smart Office, di Telkom Hub. Jadi ada kantinnya yang bersih, nyaman, lengkap, dan ada masjidnya juga, ada gymnya yang tadi, untuk olahraga, yoga juga bisa di situ, dan ada tempat meeting, smart meeting room. Seperti itu. Nah, dengan selengkap itu di Telkom, kita dapat acknowledgement juga dari media-media sih. Nah, ini kayak pertama itu di 2021 kemarin, kita dapat Best Company to Work For dari HR Asia Award. Kemudian dari Forbes, itu kita juga dapat Best Employer kategori. Jadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke Forbes. Kemudian kita juga dapat awards terkait gender inclusive workplace kategori. Jadi secara gender cewek atau cowok di Telkom sama dan sangat di encourage dua-duanya untuk maju bareng-bareng. Gitu. Dan sekarang memang cerita sedikit, kita lagi buka itu 300 job vacancy, dan dari sana yang apply itu udah sekitar 100 ribuan, 117 ribu dari 3.000 university. Nah, memang ini secara dari perspektif rekrutmen, ini adalah jumlah rekrutmen terbanyak sepanjang sejarah Telkom, karena memang kita lagi tadi secara visinya ingin transformasi, karena itu kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman bisa apply ke kita. Seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman para digital talent itu yang digital product management ya untuk role-nya. Nah, mungkin terkait dengan role tersebut,
aku info sedikit aja sih kalau di Telkom itu sendiri untuk role DPM ya, biasanya kita nyebutnya DPM itu akan ditempatkan di Digital Business Technology. Nah, ini strukturnya. Jadi teman-teman biasanya bakal kolaborasi dan kerja bareng sama teman-teman desainer, developer, data scientist itu untuk ngembangin satu fitur atau satu produk yang terkait dengan di satu tribe tersendiri. Nah, tribe-nya itu kalau di kita ada banyak, itu ada logistik, education, agriculture, travel, dan health gitu. Nanti ya teman-teman bakal bisa kontribusi di sana untuk ngembangin entah produk digitisasi atau digitalisasinya Telkom. Seperti itu untuk jabaran terkait gimana sih sebenarnya kerja di Telkom. Dan udah sih dari aku untuk sharing terkait kerja di Telkomnya sepertinya cukup, Mbak Syura. Mungkin pertanyaan langsung atau gimana, Mbak Syura? Oke deh, thank you Mbak Dila. Mungkin untuk pertanyaannya nanti kita bisa di sesi tanya jawab ya. Oke deh, kalau thank you banget ya Mbak Dila tadi udah sharing-sharing nih fasilitas di Telkom ada apa aja, terus achievement Telkom juga gimana. Jadi kayak semakin tertarik di sih teman-teman kerja di Telkom sangat menarik ya kayak gitu. Oke deh. Kalau masih ada yang penasaran tentang gimana lebih detailsnya apa yang Mbak Dila jelasin tadi, teman-teman boleh ya pertanyaannya di chat box. Nanti kita bakal bantu jawab di sesi tanya jawab setelah ini. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke sesi selanjutnya. Ini kita lebih mau ngebahas nih seputar CV seorang product manager tuh seperti apa sih kayak gitu yang once recruiter lihat tuh attract nih, oh ini bagus nih CV-nya, terus pengen dilanjut ke next hiring session-nya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita juga udah ada Mbak Putri. Jadi Mbak Putri bakal sharing ke kita, bakal ngasih contoh juga nih review CV-nya. Mungkin kita panggil dulu ya Mbak Putrinya. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Syura. Oke deh. Oke Mbak Putri, udah ready Mbak Putri buat sharing-sharing nih sama kita? Insya Allah siap. Oke, mantap Mbak Putri. Boleh langsung aja Mbak. Oke, baik. Aku izin share screen. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, baik. Hari ini aku mau sedikit sharing tentang apa sih yang biasanya recruiter lihat untuk CV-nya product manager gitu. Ini based on pengalaman aku dalam mencari product manager. Sebelumnya kenalan dulu, aku Putri. Kalau nama lengkap namanya Paramita Ayu Pertisa Putri, cukup panjang. Tapi teman-teman cukup panggil aku Putri. Untuk pengalaman, aku beberapa kali pernah bekerja di beberapa company dan di 8 tahun terakhir spesialis untuk di IT recruiter gitu. Dan di 2020 aku masuk ke Telkom dari unit ke divisi bisnis teknologi tadi, sekarang bantuin di human capital tapi tetap ke divisi digital bisnis gitu. Oke, hari ini kita bahasnya nggak terlalu banyak karena memang spesifiknya kan ke CV ya. Aku mau sedikit sharing CV apa sih, CV Insight sama CV Review gitu ya. Apa sih yang aku lihat di CV? Pertama itu kita ada 5 ada 5 part yang biasanya aku lihat gitu ya. Jadi ada headline, career continuity, effective communication, previous job description, dan length of resume. Headline itu biasanya yang teman-teman suka lihat kalau misalkan situ penjabaran, saya namanya siapa, pekerja keras, rajin menabung gitu ya. Nah, biasanya yang aku lihat, teman-teman kasih headline tuh, saya saat ini, saya punya pengalaman berapa tahun di bidang product manager dengan industrinya di mana. Itu spesifik, saya bisa lihat langsung gitu ya. Itu juga masuk ke effective communication, jadi langsung ke to the point-nya. Jadi pengalamannya sekarang posisinya sebagai apa,
pengalaman sebagai product manajernya berapa lama gitu. Di situ juga mungkin sedikit dijelaskan skill-skill apa yang dimiliki gitu ya. Kemudian karir continuity. Karir continuity itu kayak historinya dia bekerja gitu. Untuk teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di bidang product manager sebelumnya, itu jadi gini, kami dari recruiter itu biasanya melihat CV tergantung dari requirement yang diminta. Requirement yang diminta misalkan minimal 3 tahun pengalaman dengan related position gitu ya. Jadi biasanya kami lihat nih, dia sudah jadi product manager di berapa tahun, kemudian di berapa company gitu. Nah, itu yang biasanya kami lihat. Emang nggak bisa ya langsung fresh graduate. Kita lihat tadi saya bilang bekerjanya langsung lihat di kebutuhan dari requirement yang ada gitu. Jadi kalau memang teman-teman saat ini, wah saya baru punya 1 tahun pengalaman, itu bisa langsung dilihat aja sih teman-teman job requirement-nya. Jadi kalau ada open vacancy di Telkom atau di tempat lain misalkan gitu ya, dilihat spesifik gitu ya. Di sana dimintanya ada pengalaman apa enggak. Kalau memang enggak ada pengalaman, teman-teman yang baru join atau baru jadi product manager itu bisa kemungkinannya cukup besar untuk bisa CV-nya lanjut gitu ya. Kemudian effective communication. Effective communication tadi yang seperti saya mention di awal, kalau memang apa yang dijabarkan di sana to the point. To the point bukan berarti harus singkat-singkat, misalkan sebagai product manager mengerjakan produk A dari awal sampai akhir gitu. Itu terlalu to the point yang saya nggak bisa tahu nih teman-teman ngerjainnya apa aja sebenarnya, karena begitu di produk itu kan sebenarnya teman-teman misalkan ada yang namanya PRD, apakah teman-teman mengerjakan itu atau enggak. Nah, itu juga cukup kami lihat gitu. Kemudian previous job description. Nah, tadi tetap nyambung ke yang tadi itu deskripsi yang teman-teman jabarkan di setiap CV-nya itu kita lihat gitu. Jadi teman-teman misalkan sekarang jadi product manager. Nah, di 2 tahun belakang gitu, misalkan sebelumnya teman-teman jadi associate product manager. Kan itu bisa aja di 2 company yang berbeda dengan 2 job desk yang berbeda, dan bisa jadi saling melengkapi untuk kami cari. Nah, itu jadi poin tambahan untuk kami bisa melanjutkan CV teman-teman gitu. Yang terakhir, length of resume gitu ya. Jadi kalau CV-nya kepanjangan kita pusing ngelihatnya gitu ya. Jadi kalau CV itu 2-3 halaman itu cukup, teman-teman bisa tulis. Kalau pengalamannya banyak gimana? Tolong ditulis pengalamannya itu yang memang related. Misalkan memang teman-teman spesifik mau apply-nya sebagai product manager gitu ya. Ya ditulisnya di situ pengalaman-pengalaman sebagai product manager yang dijabarin gitu ya. Mungkin untuk pengalaman yang lain cukup headline-nya aja atau position dan company-nya gitu. Dan ada skill-nya, ini aku kasih, oke kita next ya. Ini ada contohnya, aku pakai contoh template gitu ya. Teman-teman pasti bisa cari di Google banyak gitu ya template-template apa. Ini udah cukup, menurutku ini sudah cukup jelas gitu ya apa yang dituliskan sama Jennifer dan William gitu. Dari summary-nya itu kayak tadi headline, kemudian experience-nya dia sudah ngerjain apa aja dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kontak itu penting teman-teman. Jadi beberapa ada yang kirim ke CV tapi kontaknya nggak ada gitu. Kemudian skills-nya mungkin bisa ditulis punya skills-nya apa aja, dan skills-nya yang relate sama pekerjaannya saat ini atau pekerjaan yang di-apply gitu. Kemudian education kita juga lihat gitu, bukan berarti itu jadi salah satu bottleneck, tapi itu bisa jadi poin tambahnya teman-teman ketika punya education yang formal maupun informal di bidang product manager gitu. Oke, kita akan sedikit review
untuk CV benerannya nih gitu ya. Ini contoh CV yang aku suka gitu ya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Agak burem sih ya. Ini contoh CV-nya, sorry. Ini contoh CV, jadi dia lengkap di sini tulis dia dari tahun berapa bekerjanya, terus jabatannya, ini karirnya sama terus nih. Ini memudahkan kita kan, memudahkan kami sebagai rekrutmen untuk oke, berarti dia memang sudah punya pengalaman dari tahun 2015 misalkan, dan memang betul dia kalau sudah selama itu berarti dia bisa jadi senior gitu ya. Tapi itu nanti pasti akan divalidasi lagi ketika interview. Nah, ini contoh-contoh skills-nya dia tulis, dia bisa product management, kemudian dia tahu Jira. Kenapa Jira tuh sebenarnya karena biasanya setauku teman-teman di product manager bekerja bareng-bareng sama tim itu dia mantaunya tuh di Jira gitu. Terus data analis itu buat dia bisa bikin produk roadmap-nya ke depannya seperti apa. Tuh. Dan ada course yang diambil di sini seperti professional Scrum Product Owner, dan itu kan berarti mendukung dia sebagai product manager untuk bisa lebih baik lagi gitu. Nah, ini sebenarnya bukan bad, tapi memang kita tergantung dari posisi yang di-apply. Kalau dia apply-nya product manager, tapi bentuk CV-nya seperti ini, saya nggak bisa lihat apa-apa di sini. Dalam artian, terlalu, kalau dia apply-nya sebagai desainer, ini menarik ya, gitu. Tapi kalau dia apply-nya selain desainer, ini cukup memusingkan buat kami jadi recruiter gitu. Saya mau lihat experience-nya di mana, penjabarannya seperti apa, itu nggak ada gitu. Satu lagi contohnya terakhir yang kurang menarik buat kami, jadi cuma seperti ini gitu ya, sangat clean tapi cuma sampai segitu aja. Dia di product manager dari 2020 sampai sekarang tuh ngapain aja ya pekerjaannya? Apakah ada peningkatan job desk-nya yang selama 2 tahun itu gitu. Dari aku cukup seperti itu, Mbak Syura. Oke, thank you Mbak Putri untuk tips and trick dan CV review-nya. Again ya teman-teman, kalau ada pertanyaan nih buat Mbak Putrinya bisa langsung di-up ke chat box, atau kalau nanti ada yang mau open mic boleh banget juga nih, bisa ngobrol langsung juga sama Mbak Putrinya. Oke deh, kalau gitu kita ke sesi selanjutnya. Ini lebih ke technical dan lebih menjurus lagi nih ke product manajernya sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah interview PM atau udah pernah, mungkin sekarang bisa belajar lagi nih dari Mas Jimmy nih, Head of Product di Telkom. Halo Mas Jimmy. Halo, halo semuanya. Oke, gimana nih Mas Jimmy malam ini, udah ready Mas Jimmy buat sharing-sharing nih technical PM interview itu seperti apa sih? Oke, ready Mbak Syura? Oke, boleh langsung mulai aja Mas Jimmy. Oke, boleh diinfo ya kalau screen-nya udah terlihat atau belum? Oke, aman Mas Jimmy, udah terlihat. Oke, kita mulai aja. Jadi basically hari ini diminta sharing terkait interview, terutama spesifik di product managers ya. Cuma mungkin beberapa hal saya tidak akan menceritakan gimana proses interview di Telkom ya, karena itu proses internal kita, nanti jadi spoiler alert gitu ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan hal in general yang saya lihat sebagai seorang product manager juga, dan juga sebagai seorang yang menginterview gitu. Oke, kenalan dulu. Tadi juga untung saya sempat update ya. Tadi kata Mbak Putri harus ada headline, jadi saya siapkan headline juga gitu ya. Nama saya Jimmy. Kalau di sini sebenarnya saya tuh passion banget di people, proses, dan produk gitu ya. Kalau tambahannya teknologi, karena background kuliah saya itu di teknologi. Kalau sekarang saya jadi squad leader Padi UMKM. Kalau di Telkom dalam tribe itu ada squad leadernya. Nah, saya adalah squad leader salah satu produk, yaitu Padi UMKM.
Kalau experience yang lain macam-macam ya. Sebenarnya saya memulai kerja bahkan jauh sebelum lulus kuliah sambil sampingan sebagai programmers. Nah, ini yang saya tulis mulai dari Astra, itu pekerjaan pertama saya setelah lulus. Lalu kedua, 2012 saya build company sendiri bersama teman-teman. Ya, sorry, saya kira nanya. Company-nya namanya Nostra. Nah, Nostra ini di company ini bikin beberapa banyak hal lah, startup, Gojek mungkin kalau saya boleh sebut, dan juga Sayurbox ya, dan juga banyak startup lain yang kita bikin, jadi lebih ke seperti venture builder lah. Di 2018 saya move on, pindah ranah dunia gitu ya, ke dunia legal gitu. Jadi tertantang gimana buat mendigitalize industri legal di Indonesia. Nama startupnya Kontrak Hukum. Terus 2020 pindah ke startup yang lebih ke AI, computer vision, dan juga terkait IT security ya, digital signature. Terus 2021 sampai saat ini bergabung di Telkom. Jadi ya lumayan mix karirnya, banyak di technical sampai lebih banyak di operation, di people, dan juga di product. Cukup introduction-nya. Nah, mungkin kalau sekarang cuma saya bagi 3 area aja yang mau dibahas terkait ekspektasinya gitu ya. Terus yang kedua, sebelum interview itu apa nih yang perlu di-prepare sama pada saat interviewnya. Nah, yang pertama kita mulai interview. Apa nih yang mau kita expect? Nah, mungkin kita mulai dari definisi interview dulu gitu ya. Oke, jadi kita mesti tahu dulu interview itu apa sih? Basically interview itu mempertemukan 2 orang gitu ya, atau lebih face to face, biasanya buat ngobrol, konsultasi. Nah, mungkin konteks interview di sini kita lebih ke job interview ya. Job interview ya basically conversation lah, sama antara 2 orang, tapi lebih ke orang yang meng-apply kerja dan pemberi kerja gitu ya, perwakilan dari perusahaan yang memberi kerja. Nah, kalau kita sambungin lagi, part dari interview itu salah satunya adalah technical interview. Nah, technical interview basically interview, tapi lebih mengassess technical ability kita. Jadi kalau di technical interview, ekspektasinya berbeda dengan interview perkenalan di awal gitu ya. Kalau technical ya di sini bakal lebih melihat technical ability-nya. Nah, goal-nya apa sih dari interview technical ini? Basically cuma satu goal-nya, mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata gitu ya. Anda ini sebenarnya seperti apa? Karena tadi Mbak Putri juga udah sempat sounding di CV gitu ya informasinya. Nah, technical interview ini itu biasanya lebih mengakses apa yang udah ditulis itu valid atau tidak gitu, relevan atau enggak. Kan CV itu satu hal yang kita biasanya bisa fabricated ya, bisa kita buat-buat, bisa kita lebih-lebihkan gitu, bisa juga jadi satu hal yang ya mungkin membuat produk e-commerce misalnya ya, membuat produk e-commerce yang sukses gitu. Nah, itu kan jadi satu hal yang bisa kita lihat tuh, e-commerce-nya seperti apa, terus perannya yang di interview itu, interviewinya itu sejauh apa gitu. Nah, ini biasanya akan terlihat di technical interview atau pada saat user interview. Nah, basically assess technical capabilities, semua jargon-jargon produk yang ditulis misalnya ya, handling apa PRD lah, terus misalnya udah implementasi Scrum misalnya, udah sangat agile, segala macam, ya itu nanti kita bisa assess tuh betul valid atau enggak ya. Jadi basically technical capability. Terus dari situ juga goalnya adalah kita ngelihat problem solving skills-nya. Jadi kalau ada masalah itu bisa nggak nge-solve gitu. Nah, ini bisa ditanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Cuma kurang lebih goalnya adalah pengen lihat kandidat ini bisa ada punya skill problem solve atau tidak gitu ya. Terus analytical juga gitu. Analytical skill-nya. Terus gimana cara berpikirnya, nah ini penting kalau buat saya pribadi sebagai seorang product manager dan juga seorang asesor interview gitu ya, penting banget buat kita bisa mengakses cara berpikir dia, pola berpikir dia.
dia berpikirnya seperti apa ya terhadap satu masalah. Dan yang nggak kalah penting adalah gimana caranya mengkomunikasikan pemikirannya tadi gitu. Bisa jadi orang ini pintar banget tahu jawabannya, tapi pada saat mengkomunikasikan tidak jelas gitu. Nah ini kan akan menjadi kendala juga nanti nih. Ini jadi satu faktor yang kalau goalnya saya sebagai product manager mencari tim product manager yang lain, ini adalah hal-hal yang dilihat gitu. Ini nggak saya bahas lebih detail ya, kayaknya ini cukup panjang kalau dibahas lebih detail. Nah, terus saya bahas ekspektasi. Nah, ini kan ada dua sisi nih, orang yang menginterview atau perusahaan gitu ya, dan satu lagi adalah kandidatnya. Nah, kalau perusahaan itu biasanya ekspektasinya pengen hire product manager yang bagus, tentu saja gitu ya, dengan berbagai alasan lah. Tim yang sekarang kurang bagus, tim yang sekarang tidak sesuai dengan bisnisnya dan lain-lain. Pokoknya intinya ingin meng-hire product manager yang bagus. Ekspektasinya seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar asal hire. Ini contoh ya. Ya bisa juga ada perusahaan yang dia mau expanding bisnis baru nih. Jadi dia butuh orang yang relevan di bisnis itu. Butuh seorang product manager yang bakal ikutan di bisnisnya yang baru ini. Terus misalnya mau scale organization, sekarang timnya baru 10, baru mendapat pendanaan, jadi pengen scale timnya jadi 1000 gitu ya. That's why dia akan hire product managers. Terus ya solving problemnya yang ada sekarang gitu. Dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dari kandidat, ya ini juga, ini based on my personal opinion aja ya, bisa juga ya, biasanya butuh challenge yang baru gitu ya, pengen dapat challenge baru, pengen pindah karir gitu ya, sebelumnya jadi programmer misalnya, atau sebelumnya di marketing, sebelumnya misalnya lebih di accounting, ingin pindah jadi karir yang baru, misalnya jadi seorang product manager karena misalnya mungkin udah upgrade skill dan lain-lain. Terus ya ini standar ya, sebenarnya sambungan dari new challenge, pengen mendapatkan gaji yang lebih besar gitu ya. Ingin bergabung sama spesifik company, misalnya wah ekspektasinya saya pengen join Telkom gitu. Bertemu koneksi baru. Kalau saya salah satunya suka interview, bukan hobi interview ya, maksudnya saya jadi ingat salah satu teman saya, dia CTO di salah satu, almarhum, dulu dia CTO di perusahaan taksi terbesar lah di Indonesia yang berwarna biru. Dia selalu bilang bahwa kalau ada kesempatan interview, ambil. Kenapa? Karena kamu bisa ketemu koneksi baru, bukan masalah pindah kerjanya, tapi setidaknya ketemu koneksi baru dan lain-lain gitu. Jadi ya macam-macam nih ekspektasi dari talent. Nah, ekspektasi inilah yang teman-teman harus find out pada saat proses interview. Baik saya sebagai yang menginterview dan juga talent nih, mungkin rekan-rekan yang lagi cari kerja gitu ya, cari tahu ekspektasinya. Ini company lagi hiring, kenapa ya? Gitu. Mungkin bisa dicari beritanya, mungkin bisa tanya-tanya teman yang kerja di sana dan lain-lain. Jadi penting buat kita tahu ekspektasinya. Jadi pada saat interview kita bisa berusaha untuk memenuhi ekspektasi tersebut gitu. Kalau yang nggak sesuai dari awal ya mungkin kita nggak usah lanjutkan prosesnya gitu. Jadi penting nih buat managing expectation gitu ya. Nah, sebenarnya dari yang lain, seperti yang saya bilang tadi, contohnya dari teman saya gitu ya, almarhum, ya ketemu orang lain gitu, pada saat interview, regardless hasilnya ya, kita diterima masuk kerja di Telkom atau mungkin di perusahaan lain, dan di situ juga pada saat proses interview sebenarnya adalah, ini saya selalu suka bilang juga, sering sharing juga ke Mbak Putri, bahwa touch point pertama, orang bisa mengetahui culture dari company itu adalah pada saat interview dengan user. Kalau dalam konteks ini adalah technical interview gitu. Di sini adalah touch point pertama. Kenapa? Karena beneran ngobrolnya tentang kerjaan, beneran ngobrolnya tentang apa yang sehari-hari akan dilakukan. Jadi bisa mempelajari nih, oh kayaknya company ini menarik nih, culture-nya open banget misalnya. Oh kayaknya company ini nggak sesuai nih sama saya kalau ngobrol dari yang interview kemarin gitu. Nah itu jadi satu hal yang bisa kita dapatkan. Terus yang lain juga bisa belajar tentang produk sebenarnya. Dari proses itu kan kita ngobrol-ngobrol. Jadi oh di sana tuh lagi pengen mengembangkan produk A, produk B, produk C gitu.
Nah, ini sesi awal terkait ekspektasi nih sebelum memulai interview. Jadi kita tahu dulu nih interview itu apa sih, kira-kira apa yang di-expect gitu ya. Nah, mungkin kalau lompat setelah itu ya let's say saya mengambil asumsi adalah preparation ini adalah memang kandidatnya sudah dipanggil gitu ya. Let's say wah Mbak Putri calling nih. Misalnya Jimmy dipanggil ya. True story-nya dulu adalah yang approach saya adalah Mbak Putri ya, dulu waktu 1-2 tahun yang lalu Mbak Putri yang call saya bahwa ini ada opportunity di Telkom, tertarik atau enggak. Nah, di situ kan artinya kita harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan mental dan lain-lain lah buat mengikuti tahapan prosesnya gitu. Nah, jadi saya nggak akan bahas terkait interview in generalnya. Ngobrol pertama kali sama Mbak Putrinya memperkenalkan diri itu saya nggak akan cover, tapi mungkin lebih ke preparation buat yang technical interview-nya gitu. Nah, preparation buat technical interview basically nggak banyak ya. Yang pertama, prepare yourself. Kenapa prepare yourself? Karena ya tadi saya assume tadi menyimak yang di awal bahwa kita udah tahu ekspektasinya bahwa Jimmy nih dipanggil buat interview buat satu produk e-commerce di Telkom misalnya. Nah, jadi ya karena misalnya memang relevan, ya saya bisa mempersiapkan diri dengan ya oke, kira-kira nanti di Telkom seperti apa ya gitu. Nah, kalau yang saya selalu suggest adalah kita research dulu. Kita itu mau diinterview sama siapa. Ini penting karena pernah beberapa kali juga pada saat interview kandidatnya nggak tahu company-nya, produknya gitu ya. Jadi setidaknya do sedikit research buat company yang akan kita tuju gitu ya. Produknya apa, visinya apa, misinya apa, orang-orangnya seperti apa. Bahkan kalau saya gitu waktu zaman belum pandemi, saya sampai mempelajari saya harus pakai kemeja, pakai batik, pakai kaos atau pakai polo shirt untuk datang ke interview. Itu jadi satu hal yang bahkan saya research gitu pada saat kita mencari-cari pekerjaan gitu ya, coba apply ke company. Kenapa? Karena kalau kita overdress, misal kita datang pakai jas, pakai dasi, yang interviewnya pakai kaos gitu, itu juga satu hal yang jadi obrolan juga sih. Wah, ini orang rapi banget ya gitu. Nah, at least kalau kita coba matching up hal kecil seperti itu ya akan mempermudah juga lah ya. Terutama yang besarnya adalah produknya ya. Misalnya dipanggil ke perusahaan yang udah unicorn, ya let's say salah satu marketplace gitu ya. Wah ya berarti kita harus mempelajari dong, wah bisnisnya apa, dan waktu kemarin ngobrol sama rekruternya, ini buat produk apa ya, jadi kita harus cari tahu nih, Mbak ini kira-kira saya bakal buat produk apa ya gitu, boleh dikasih tahu dulu nggak ya gitu. Kalau memang nggak dikasih tahu ya kita cari tahu, gitu. Research. Kita bisa research juga di internet dan lain-lain, tanya teman ya, tapi poinnya adalah buat prepare kita harus research dulu. Jadi kita tahu kita akan berbicara dengan siapa. Nah, ini yang nggak kalah penting adalah biasanya orang lupa ya. Tapi pada saat biasanya di semua sesi interview, termasuk technical, kita akan diminta buat silakan Mas memperkenalkan diri dulu, silakan Mbak boleh dijelaskan pengalamannya seperti apa. Ini adalah mungkin kalau di dunia sales tuh ada istilahnya 30 second pitch ya. Kita harus bisa membuat pitch yang menarik, membuat satu kata-kata yang menarik buat ngasih tahu kelebihan kita. Hal-hal yang paling notable. Kenapa kalau di dunia sales tuh disebut 30 second pitch? Karena actually kalau zaman dulu orang tuh bertemu dengan misalnya direktur siapa tuh mungkin cuma di lift berpapasan gitu ya. Nah, kita cuma punya waktu sangat sedikit buat memperkenalkan diri kita sampai mendapat attention-nya dia. Nah, ini saya ngasih analogi aja ya. Maksudnya 30 second pitch itu seperti itu. Kita membuat pitch yang sangat menarik dalam waktu singkat yang bikin orang tertarik gitu. Kalau di awal aja udah tidak menarik tuh biasanya secara psychological kita udah akan nggak terlalu tertarik gitu ya buat mendengarkan the rest of things. Tapi kalau di awal udah menarik, makanya mungkin kalau di relevan di CV, Mbak Putri tadi bilang, di CV itu taruh headline dulu, penting, karena itu yang pertama dilihat gitu. Kalau di awalnya nggak ada, aduh buat nge-run through misalnya CV-nya 12 halaman gitu ya, itu akan males. Tapi kalau di depan udah ada hal yang menarik,
Sama ini juga buat kita pada saat kita menjelaskan background relevan gitu ya, apalagi kita udah do the research, misalnya perusahaannya misalnya e-commerce, terus dia menjelaskan saya pernah punya pengalaman di e-commerce dan e-commerce-nya sukses, itu pasti akan menarik interviewernya. Nah, jadi ya explain relevant information about yourself, experience, dan lain sebagainya. Nah, ini penting, mungkin bisa dicari tahu juga, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kira-kira yang bagus seperti apa. Nah, masuk ke main course-nya pada saat interview-nya gitu ya. Di sini sengaja sebenarnya background-nya saya tulis banyak sekali jargon product management yang saya nggak akan cover di sesi kali ini, karena ya basically ini ada task plan, checklist, segala macam ya, backlog, priority, stakeholders, dan lain sebagainya. Itu adalah hal teknikal yang emang udah jadi knowledge lah harapannya sebagai product managers. Biasanya ya kalau kita mau membahas ini mungkin perlu 1, 2, 3 hari atau minggu atau bulan gitu ya untuk menyelesaikan the whole things gitu. Nah, pada saat interview, basically kalau in general saya cuma ngasih 3 tips sih pada saat interview teknikal ya. Itu yang pertama, be yourself. Jangan membuat-buat apapun dari kita gitu ya. Misalnya cara komunikasi harus sopan, of course, itu tidak perlu didiscuss, tapi hal yang lain adalah ya harus menjadi diri sendiri. Cara pemikiran kita, cara kita berkomunikasi, cara kita berpikir itu tidak usah mereplicate siapapun gitu. Misal sebelum interview, wah lihat-lihat presentasinya Steve Jobs gitu ya. Jadi pas interview tiba-tiba kayak Steve Jobs gitu. Jangan sih, tetap jadi diri sendiri aja. Terus be clear. Be clear ini adalah pada saat kita menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar jelas, benar-benar spesifik. Ya mungkin kalau ilmu komunikasinya menghindari kata-kata mungkin, menghindari kata-kata kayaknya, yang hal-hal seperti itulah. Jadi memang kita harus clear menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Dan yang terakhir, jujur. Nah, jujur ini kenapa penting? Karena kalau memang kita tidak tahu, mungkin sebaiknya lebih mudah mengatakan, oh ya memang ini saya belum pernah handle gitu. Dibanding kita misalnya di CV kita bilang lead end-to-end product development gitu ya untuk satu produk yang sukses. Nah, pada saat di interview kan pasti ditanya tuh, misalnya wah banyak 1, 2, 3 hal yang kita nggak paham nih gitu. Jangan coba ngarang sih itu, karena ya mungkin sebaiknya lebih baik jujur aja sih kalau memang part itu belum tahu, belum paham, belum pernah di-handle, belum ada pengalaman. Saya rasa itu satu hal yang fair buat ya udah jujur aja gitu. Nah, kalau untuk teknikalnya, basically yang coba saya sampaikan adalah mungkin mengulang ya. Pada saat interview itu jadilah product manager. Maksudnya apa? Maksudnya product manager itu basically kita akan selalu membahas 5W 1H gitu ya dalam keseharian kita. Nah, ini adalah satu contoh hal lah. Misalnya apa nih? Kita akan sering mengklarify gitu jika memang ada satu hal yang tidak jelas. Terus kita akan penasaran why, when, who, where gitu ya, what gitu ya, dan how-nya seperti apa. Jadi dalam setiap konteks pertanyaan, kalau bisa ya kita menjadi product managers gitu. Kita akan mencari tahu kenapanya, apanya gitu ya. Ya 5W 1H-nya. Terus ya sering clarify gitu ya. Terus nah ini yang biasanya saya suka tulis itu adalah responnya tuh di structure dulu. Kenapa? Karena pada saat kita jadi product manager pun kita nggak akan menjawab dan mendesain satu fitur itu langsung instan. Jadi pada saat ditanya nggak apa-apa, minta waktu, oh tunggu sebentar, saya catat dulu sambil menstrukturin responnya. Itu hal yang menurut saya malah justru lebih bagus dibanding kita mencoba mengkomunikasikan satu hal yang kita belum terlalu yakin misalnya buat menjawab. Kadang-kadang kalau interview kan kita nervous ya, pengen langsung jawab, pengen langsung merespon, tapi padahal kalau kita meluangkan waktu beberapa detik dulu untuk coba kita menstruktur jawaban kita, mungkin itu akan lebih bagus gitu. Kalau pertanyaan yang nggak jelas, clarify lagi seperti apa. Basically, jadilah product manager gitu. Jadi apapun yang kita jawab sesuai dengan ilmu kita sebagai product managers. Nah, mungkin satu hal lagi,
product manager tuh adalah artis gitu. Mungkin kalau ini dulu 10-15 tahun yang lalu saya akan bilang project manager itu adalah artis. Kalau sekarang mungkin lebih relevan product manager ya, walaupun dunianya beda, tapi ya product manager juga sebenarnya itu artis. Nggak ada ilmu di kuliah manapun yang jurusannya adalah product managers. Padahal sekarang product managers itu adalah role yang ya cukup penting lah. Bukan lebih penting dari yang lain, cuma role product manager itu sangat penting, terutama kalau kita di startup ya, yang industrinya fokusnya di produk. Makanya produk itu kan selalu dibilang seorang product manager adalah mini CEO dari sebuah produk gitu. Jadi ya memang kita bakal harus tahu end to end gitu. Dan nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu formalnya, nggak ada kuliah. Bahkan saya nggak tahu di luar negeri. Tapi setahu saya di luar negeri juga nggak ada tuh yang jurusan majornya adalah product managers, product management gitu ya, nggak ada. Nah ini adalah satu hal yang memang tidak ada pakemnya, tidak ada standarnya, tapi ada beberapa framework, beberapa teori gitu ya, dan beberapa common practice yang dilakukan. Nah tapi bukan artinya ini jadi satu hal yang saklek. Jadi nggak ada tuh pada saat diskusi dengan interview dengan product manager, jawabannya tuh salah tuh jarang. Karena jawabannya ya tergantung konteksnya, tergantung dia jawabnya gitu. Jadi yang penting bukan jawaban benar salahnya kalau saya sih, tapi gimana cara seorang product manager itu bisa mencapai kejawaban itu. Prosesnya itu yang menurut saya lebih penting gitu. Kayak misalnya kalau dikasih pertanyaan, misalnya Anda bekerja di Facebook gitu ya, terus tiba-tiba daily active user-nya drop jadi 50%. Kira-kira yang kamu lakukan sebagai product manager apa ya gitu. Misalnya ada pertanyaan studi case seperti itu. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena memang bisa aja semuanya benar gitu. Dan tapi yang paling penting adalah gimana cara kandidat itu mencapai ke jawabannya. Misalnya pertanyaan lain, kamu implementasi apa biasanya pengalamannya di perusahaan yang kemarin untuk manage product development misalnya? Oh, saya biasanya pakai Kanban misalnya. Nah, itu juga bukan jawaban yang salah, tapi pada saat dia menjelaskan, oh ya, Kanban-nya seperti apa, boleh diceritain nggak? Cara dia menjelaskan proses Kanban-nya itu jadi satu hal yang penting. Oh, saya bukan artinya, wah dia Kanban nih, artinya nggak lulus, harusnya yang benar Scrum, nggak kayak gitu juga gitu. Misalnya, oh saya pakai Scrum, Scrum yang saya pakai agak beda sih dari yang ada di scrum.org gitu ya. Kita ada beberapa modifikasi menyesuaikan dengan keadaan organisasi. Contohnya seperti ini gitu ya. Jadi dijelaskan ya tadi sesuai yang udah disebutin gitu ya be yourself gitu, be honest juga gitu. Oh di kita nggak ada Scrum Master, jadi saya product owner tapi saya juga handle Scrum Master sih sehari-hari. Itu juga bukan satu hal yang salah, tapi cara menjelaskan dia sampai mendapatkan jawaban itulah yang lebih dinilai sih sebetulnya kalau saya sebagai product manager atau saya sebagai interviewer gitu. Nah ini kalau slide saya berikutnya, basically ini banyak tulisannya, tapi karena saya aware ini bakal di-share, jadi makanya tulisannya nggak saya ganti. Di sini sebenarnya goalnya adalah saya ingin menjelaskan seberapa besar skopnya seorang product manager. Nah, jadi ya ini balik lagi ya, jadi ekspektasinya ini mesti dicari nih. Company yang lagi buka lowongan, misalnya Telkom, itu ekspektasinya skop product manajernya seberapa besar, itu jadi satu hal yang perlu kita tahu gitu. Sebenarnya product manager itu end to end, mulai dari mau bikin produk apa ya, idenya apa ya, sampai produknya udah sampai produknya didesain, produknya dibuat, produknya udah jalan, gimana kita monitornya, gimana kita operationnya, sampai ke produk itu gimana improve-nya, terus aja cycle-nya muter. Dan role yang ada di tengah itu adalah product managers gitu. Nah, jadi pertanyaannya bisa sangat luas sekali pada saat kita technical interview. Bisa aja misalnya teman-teman lebih banyak fokusnya di product development gitu ya. Role-nya saya product owner gitu. Kalau dari teori kan product owner tuh menghandle semuanya end to end. Tapi jangan-jangan teman-teman di company sebelumnya product owner itu lebih ke pada saat proses development aja gitu ya. Nah, jadi area lain tuh jadi area yang tidak tercover. Oh, bagian ini bukan bagian saya gitu. Nah, itu hal yang bisa banget gitu ya buat terjadi. Nah,
Jadi kalau di sini sebenarnya areanya luas banget. Product managers itu, product manager atau product owner ya. Kalau di Telkom kita sebenarnya menyamakan termnya. Jadi nggak ada product manager, ada product owner, itu kita termnya satu. Kalau di Telkom itu adalah product managers. Tapi sebenarnya role-nya equal dengan product owner yang ada di definisinya Scrum gitu ya. Handle end-to-end basically. Nah, jadi ada role product owner, kalau di Telkom ada Scrum Master dan juga ada developer. Jadi 3 part itulah seperti di Scrum. Jadi memang coverage-nya end-to-end kalau produk itu. Jadi ada di semua lah. Nah, bisa jadi stakeholders manajemennya nanti yang akan lebih ditanya. Bisa jadi bagian pada saat detail di proses development-nya, itu satu hal yang perlu ditanyakan gitu, perlu kita clarify di awal. Nah, jadi di presentasi saya yang singkat ini mungkin lebih ngasih gambaran aja apa nih yang di-expect gitu ya. Nah, ini biasanya yang common banget terjadi pada saat interview. Yang pertama tuh nervous. Kayaknya hampir semua orang ya kalau mau interview nervous. Kenapa nervous itu muncul? Karena ada ketidakpastian yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi biasanya kita nervous gitu. Nah, terus nervous ini kalau saya gimana mengatasinya? Ya dengan kita persiapan sebanyak-banyaknya dan udah tahu kira-kira mau berhadapan dengan siapa. Ya nervous itu muncul. Atau bahkan kalau saya, ya mungkin pernah kali ya 1-2 kali nervous, saya sih bilang, duh maaf ya saya agak nervous gitu. Jadi satu hal yang bisa kita ice breaking juga pada saat sesi interview. Jadi ya nggak apa-apa, ini memang emang alamiah sih. Saya rasa semua orang nervous. Bahkan saya pernah baca Steve Jobs pun sebelum dia presentasi produk Apple, ya dia nervous gitu. Jadi ini something yang nggak perlu kita takutin. Nah terus yang kedua, itu tidak yakin dengan pertanyaannya, bukan dengan jawabannya, dengan pertanyaannya. Misalnya ditanyakan satu hal gitu ya. Misalnya gimana LTV atau GMV-nya dari produk yang lama? Waduh, LTV sama GMV apa ya gitu. Nah, kalau kayak gini, jawabannya sebenarnya adalah clarify lagi sih. Maksudnya LTV sama GMV apa ya gitu. Oh, ternyata kalau di company saya, kita nggak ngitung LTV atau GMV, kita nyebutnya revenue. Nah, jadi itu satu hal yang kalau emang nggak yakin, ya tanyain aja gitu. Nah, kalau yang ketiga, ini satu hal yang mungkin saya bahas lebih detail gitu ya, unstructured answer. Jadi emang kita biasanya ngejawab cukup berantakan gitu, karena banyak hal lah. Bisa jadi jawaban kita nggak terstruktur. Dan kita sadar tuh biasanya, aduh, jawabnya agak lompat-lompat ya, jadi nggak puas gitu. Nah, di sini mungkin introducing framework ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar, namanya STAR framework. Nah, ini sangat common dan bahkan kalau proses interview di Google, di Facebook gitu ya, biasanya rekruternya akan merekomendasikan kita belajar metode ini pada saat menjawab. Ini STAR. STAR itu singkatan dari situation, task, action, sama result. Nah, situation itu basically, nah ini jadi misalnya kita dikasih satu pertanyaan yang kayaknya butuh jawaban agak panjang, sebaiknya minta waktu sebentar ya, saya siapkan jawaban dulu, misalnya seperti itu. Nah, ini metodenya adalah memisahkan jadi 4 area ini. Pertama, situation. Situation itu kita ceritain situasinya, yang pernah terjadi misalnya, atau yang akan terjadi, terus tasknya, kira-kira apa nih yang akan dikerjain, terus saya ngerjain apa, dan terakhir resultnya seperti apa. Ini common banget, dan ini menurut saya cukup bagus buat kita belajar men-structure respon kita gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, satu aja, nanti mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut, atau kita bisa ngobrol di luar sesi ini. Misalnya pertanyaannya adalah, Mas Jimmy, boleh diceritain nggak? Pernah punya pengalaman nggak ya bikin produk tuh dari scratch sepanjang karirnya Mas Jimmy? Oh, oke gitu. Nah, di sini sebaiknya kita coba susun jawabannya based on si STAR ini gitu ya. Tapi banyak metode seperti ini, cuma saya biasanya rekomendasikan metodenya STAR. Yang pertama, nah ini jawabannya. Ini contoh ya. Terima kasih pertanyaannya. Dulu saya waktu handle produk X, based on data, saya nemu insight terkait situasi, sepertinya kok kayaknya ada produk lain nih harus kita build gitu ya.
yang benar-benar beda nih dari produk sekarang. Nah, itu adalah situationnya tuh, kita ngejelasin situasinya. Terus, oh ini jadi banyak coret-coret ya. Nah, terus yang berikutnya, saya utarakan ke manajemen terkait ini, terus akhirnya manajemen memberikan assignment gitu ya, bikinlah produk baru. Nah, ini adalah task yang diberikan ke saya gitu. Nah, terus actionnya apa nih? Oke, karena saya udah dikasih kesempatan, saya akhirnya kumpulin data, bikin hipotesa, hire orang, bangun produknya segala macam sampai produknya jadi. Nah, itu adalah actionnya kita ceritain. Nah, terus ya hasilnya alhamdulillah produknya bagus nih, MVP-nya langsung traction-nya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah result-nya. Nah, jadi kita selalu ngebagi kalau bisa gitu ya. Tapi bukan artinya pas interview kita, oh bentar Mbak, S-nya apa ya gitu. Nah, enggak juga sih. Ini satu hal yang harus coba dilatih sih buat kita merespon. Nah, ini adalah salah satu framework aja yang saya rekomendasikan buat kita merespon satu pertanyaan pada saat interview, terutama yang behavioral ya, atau yang berhubungan dengan suruh ceritain cara kita misalnya memanage orang, cara kita gimana meningkatkan monthly active user, gimana cara kita misalnya bereksperience meningkatkan GMV misalnya, atau matriks-matriks lain lah di produk gitu ya. Oh, gimana caranya supaya ningkatin conversion dari online gitu. Nah, ini bisa jadi satu hal yang coba dibuat gitu ya. Ini contohnya simple, tapi ya teman-teman bisa berkreasi sendiri atau mungkin ada framework lain yang lebih bagus, itu juga jadi satu hal. Sepertinya itu, tapi mungkin satu hal sebelum saya kembalikan ke Mbak Syura adalah mungkin kalau teman-teman sadar, dari tadi saya mencoba menyajikan struktur presentasi saya sebagai seorang product manager gitu ya. Mulai dari saya define dulu interview itu apa, ekspektasinya apa gitu ya. Mungkin kita mendefine pada saat ideation, terus pada saat kita tadi saya menjelaskan ekspektasi, sebenarnya relasinya dengan ini produknya ekspektasinya apa ya, kita manage stakeholder-nya siapa ya, mereka pengennya apa ya gitu ya, sampai ke tadi ranah eksekusinya, sampai ke ranah framework kita ngelakuinnya seperti apa. Mungkin itu dari saya, Mbak Syura.